Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sophie Devita, salah satu mahasiswa tingkat 1 Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi pembelajaran pada mata kuliah Media Pembelajaran dan TIK yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Rosina Sudayana MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi mengenai tulang napir. Nah, sebelumnya, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu tulang napir? Nah, sekarang ayo kita bahas sama-sama ya. Jadi, tulang napir itu merupakan suatu alat peraga yang digunakan untuk mencari hasil perkalian, pembagian, ataupun akar dari suatu bilangan. Nah, pada kali ini saya hanya akan membahas penggunaan tulang napir pada sistem perkalian saja. Biasanya, alat peraga tulang napir ini digunakan pada basis 10. Namun, di sini saya akan menggunakan alat peraga tulang napir ini pada basis 10 dan basis 8. Nah, di sini saya akan membuat tulang napir dengan dua varian, yaitu bagian belakang akan digunakan untuk basis 10. Nah, seperti ini, dan bagian depan akan digunakan untuk basis 8. Seperti ini. Lalu, bagaimana sih cara membuat alat peraga tulang napir itu? Nah, sekarang ayo disimak ya video selanjutnya dan praktekkan di rumah. Nah, untuk langkah pertama, yaitu siapkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan dipakai untuk membuat tulang napir. Yaitu spidol, penggaris, cutter, gunting, double tip, kertas HPS berwarna, kertas HPS putih, bungkus kado, kardus, dan styrofoam. Untuk langkah yang kedua, yaitu ambil kertas HPS berwarna dan buatlah kotak-kotak berukuran panjang 3 cm dan lebar 3 cm. Kemudian, kotak-kotak tersebut dibagi menjadi dua segitiga sama panjang, lalu buatlah sebanyak 10 baris dan 10 kolom untuk basis 10, dan 8 baris serta 8 kolom untuk basis 8. Kemudian, gunting per barisnya. Nantinya akan menjadi seperti ini. Lalu, langkah selanjutnya, buatlah batang dari styrofoam sesuai dengan panjang baris yang telah digunting tadi, yaitu sebanyak 10 buah, dan buat juga 3 buah batang penyangga dari styrofoam untuk samping kanan, samping kiri, dan bawah kardus. Seperti ini. Lalu, langkah yang keempat, tempelkan kertas yang telah digunting tadi pada batang styrofoam. Untuk basis 10, ditempelkan di bagian styrofoam yang berwarna putih, dan untuk basis 8, ditempelkan di bagian styrofoam yang berwarna pink. Ini merupakan basis 10, dan ini merupakan basis 8. Selanjutnya, ambil kardus dan tempelkan kertas kado di bagian depan kardus, kemudian tempelkan nama alat peraga beserta hiasannya. Tempelkan juga kertas HPS putih yang sudah diisi oleh kotak-kotak yang sudah dibagi dua segitiga sama panjang untuk coretan saat menyelesaikan soal. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya, dan ini merupakan batang tulang napir yang masing-masing sudah diisi dengan angka pada basis 10 dan ini pada basis 8. Lalu, bagaimana sih cara mengisi baris dan kolom pada tulang napir itu? Baik, yang pertama yang akan saya bahas adalah bagaimana cara mengisi baris dan kolom pada tulang napir basis 10. Misalkan, diambil kolom 1 dan kolom 2. Untuk baris 1, diisi dengan 1 dikali 1 sama dengan 0,1, 0 disimpan di atas dan 1 disimpan di bawah. Lalu 1 dikali 2 sama dengan 0,2, 0 disimpan di atas dan 2 disimpan di bawah. Lalu untuk baris 2 diisi dengan 2 dikali 1 sama dengan 0,2,
0 disimpan di atas dan 2 disimpan di bawah. Lalu untuk 2 dikali 2 sama dengan 0,4, 0 disimpan di atas dan 4 disimpan di bawah. Begitupun seterusnya sampai baris ke-9. Baris 9 diisi dengan 9 dikali 1 sama dengan 0,9, 0 disimpan di atas lalu 9 disimpan di bawah. 9 dikali 2 sama dengan 18. Nah, 1 sebagai puluhan kita simpan di atas dan 8 sebagai satuan kita simpan di bawah. Nah, lalu ini merupakan basis 10 yang sudah diisi semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal penggunaan tulang napir basis 10 dalam sistem perkalian. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu 56 dikali 23. Dan di sini juga sudah ada kolom indeks, karena kolom indeks itu akan selalu ada ketika kita menyelesaikan suatu perkalian, pembagian, ataupun akar dari suatu bilangan menggunakan tulang napier. Nah, lalu bagaimana sih langkah-langkah menggunakan tulang napier basis 10 ini? Nah, yang pertama, ambil kolom kelima, lalu simpan di sini. Selanjutnya, ambil kolom ke-6 dan simpan juga di sini. Nah, kemudian tulis angka pada baris kedua dan baris ketiga. Nah, karena di sini 56 itu dikali oleh 23, maka yang kita ambil hanya pada baris kedua dan baris ketiga saja. Nah, maka jika kita tulis kembali akan seperti ini. Pada baris 2 yaitu 1 dan 0. Lalu selanjutnya adalah 1 dan 2. Nah, lalu pada baris ketiganya 1 dan 5. Dan 1 dan 8. Nah, lalu langkah selanjutnya, jumlahkan secara diagonal dengan dimulai dari kotak kanan ke kotak kiri. Nah, dimulai dari kotak kanan berarti yang ini ya, jumlahkan secara diagonal. Maka ini ketika dijumlahkan hasilnya akan tetap sama ya, 8. Karena dia itu berdiri sendiri. Nah, lalu untuk yang ini 2 ditambah 1 ditambah 5. Hasilnya adalah 8. Lalu untuk yang ini 1 ditambah 0 ditambah 1. Hasilnya adalah 2. Lalu untuk ini 1 ya, karena dia berdiri sendiri. Maka hasil dari ini, dan ini adalah hasil dari 56 dikali 23. Maka 56 dikali 23 itu hasilnya adalah 1288. 1288. Lalu untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengisi baris dan kolom pada tulang napir basis 8. Misalkan kita ambil kolom 1 dan kolom 2. Lalu untuk kolom 1 diisi dengan 1 dikali 1 sama dengan 01, 0 disimpan di atas dan 1 disimpan di bawah. Lalu 1 dikali 2 sama dengan 02, 0 disimpan di atas dan 2 disimpan di bawah. Lalu 1 dikali 3 sama dengan 03, 0 disimpan di atas dan 3 disimpan di bawah. 1 dikali 4 sama dengan 04, 0 disimpan di atas dan 4 disimpan di bawah. Dan seterusnya sampai 1 dikali 7 sama dengan 07, 0 disimpan di atas dan 7 disimpan di bawah.
Lalu selanjutnya untuk kolom 2 diisi dengan 2 dikali 1 sama dengan 0,2, 0 disimpan di atas dan 2 disimpan di bawah. Lalu 2 dikali 2 sama dengan 0,4, 0 disimpan di atas dan 4 disimpan di bawah. Lalu 2 dikali 3 sama dengan 0,6, 0 disimpan di atas dan 6 disimpan di bawah. Lalu selanjutnya 2 dikali 4 sama dengan 10. Nah, 2 dikali 4 pada basis 8 ini hasilnya 10. Kenapa 10? Mari kita buktikan. Jadi, untuk 2 dikali 4 sama dengan 10 itu pada basis 8. Namun pada basis 10, 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Kita buat menjadi bagi kurung. Nah, 8 di sini merupakan hasil dari 2 dikali 4 pada basis 10. Nah, dibagi 8. Nah, kenapa dibagi 8? Karena di sini kita menggunakan basis 8. Lalu 8 dibagi 8 hasilnya adalah 1. 1 dikali 8 hasilnya adalah 8. 8 dikurangi 8 hasilnya adalah 0. Nah, lalu 0 yang ini kita pindahkan ke atas sehingga hasilnya menjadi 1, 0. Maka hasil dari 2 dikali 4 pada basis 8 ini adalah 1, 0. 1 disimpan di atas dan 0 disimpan di bawah. Lalu selanjutnya 2 dikali 5 pada basis 8 hasilnya adalah 1, 2. Mari kita buktikan. Pada basis 8 untuk 2 dikali 5 sama dengan 1, 2. Namun, pada basis 10, 2 dikali 5 itu sama dengan 1, 0. Nah, kita tulis dulu 1, 0 dibagi 8. Nah, 1, 0 dibagi 8 itu tidak bisa. Nah, maka kita cari yang paling terdekat dengan 1, 0. 8 dikali berapa yang ketika dikalikan hasilnya mendekati 1, 0. Maka 8 dikali 1. 1 dikali 8 sama dengan 8, 10 dikurangi 8 hasilnya 2. Nah, maka 2 dipindahkan ke sana, maka hasilnya menjadi 1, 2. Nah, maka 2 dikali 5 itu hasilnya adalah 1, 2. 1 disimpan di atas dan 2 disimpan di bawah. Dan seterusnya sampai 2 dikali 7 sama dengan 1, 6. Nah, ini merupakan tulang napir basis 8 yang sudah diisi semuanya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh soal pada penggunaan tulang napir basis 8 dalam sistem perkalian. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu 25 pada basis 8 dikali 12 pada basis 8 hasilnya berapa? Nah, di sini juga sudah ada kolom indeks pada basis 8-nya. Nah, untuk langkah-langkah pengerjaannya sama seperti basis 10 tadi. Yaitu langkah yang pertama, ambil kolom kedua sesuai dengan soal ya yang ini. Kita simpan di sini. Lalu kita ambil juga kolom yang kelima sesuai dengan yang ini. Nah, kita ambil simpan di sini. Nah, kemudian tulis angka pada baris ke-1 dan baris kedua. Nah, baris ke-1 itu yang mana? Yang ini. Lalu baris kedua itu yang ini. Kemudian kita tulis kembali pada kotak yang telah saya sediakan, yaitu pada baris ke-1 0 dan 2, 0 dan 2, lalu 0 dan 5. Selanjutnya, pada baris kedua 0 dan 4, dan 1 dan 2. Nah, langkah selanjutnya yaitu jumlahkan secara diagonal dengan dimulai dari kotak kanan ke kotak kiri. Nah, kita jumlahkan dimulai dari angka 2 di sini. 2 karena berdiri sendiri maka hasilnya tetap yaitu 2. Lalu lanjut ke sini 5 ditambah 1 ditambah 4. Nah, 5 ditambah 1 ditambah 4 pada basis 8 hasilnya adalah 12. Nah, kenapa 12? Mari kita buktikan. Nah,
5 ditambah 1 ditambah 4 pada basis 10, hasilnya adalah 10. Maka kita buat pembagian bersusun. 10 dibagi berapa? Dibagi 8. Kenapa dibagi 8? Karena kita sedang menggunakan basis 8. Nah, maka 8 dikali berapa yang ketika dikalikan hasilnya mendekati 10, yaitu 8 dikali 1. 1 dikali 8 hasilnya 8, maka 10 dikurangi 8 hasilnya 2. 2 kita pindahkan ke atas menjadi 1, 2. Nah, maka hasil inilah yang menjadi hasil dari 5 ditambah 1 ditambah 4. Maka hasil dari 5 ditambah 1 ditambah 4 itu adalah 1, 2 atau 12. Nah, 2 kita simpan di bawah dan 1 kita simpan di atas. Lalu kita jumlahkan kembali. 1 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0. Hasilnya adalah 3. Lalu ini karena berdiri sendiri maka hasilnya tetap 0. Nah, maka 25 pada basis 8 dikali 12 pada basis 8 hasilnya adalah 322 pada basis 8. 322 itu dari mana? 322 itu merupakan hasil penjumlahan dari secara diagonal tadi, yaitu yang ini, dan ini. Nah, lalu bagaimana sih cara membuktikan bahwa 25 dikali 12 sama dengan 322 pada basis 8 itu benar? Nah, sekarang kita buktikan dengan cara perkalian bersusun. 25 dikali 12. 5 dikali 2 hasilnya adalah 5 dikali 2 hasilnya adalah 1, 2. 2 kita simpan di bawah dan 1 kita simpan di atas. Lalu 2 dikali 2. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Lalu selanjutnya 1 dikali 5 itu hasilnya adalah 5. 1 dikali 2 hasilnya 2. Maka dijumlahkan. 2 kita turunkan ke bawah. Lalu 5 ditambah 5 hasilnya adalah 12. Kenapa 12? Karena di sini kita menggunakan basis 8. Nah, pembuktiannya sama seperti yang tadi, kita menggunakan pembagian bersusun. 5 ditambah 5 pada basis 10 hasilnya adalah 10. Dibagi 8. 10 dibagi 8 itu kan hasilnya bakalan desimal. Maka kita cari yang terdekatnya. 8 dikali berapa yang ketika dikalikan hasilnya mendekati 10, yaitu dikalikan 1. Maka 1 dikali 8 hasilnya adalah 8. 10 dikurangi 8 hasilnya 2. 2 kita pindahkan ke atas, maka hasilnya adalah 12. Nah, maka 5 ditambah 5 itu hasilnya 12. 2 disimpan di bawah dan 1 disimpan di atas. Maka 1 ditambah 2 sama dengan 3. Terbukti bahwa 25 pada basis 8 dikali 12 pada basis 8 itu hasilnya adalah 322 pada basis 8. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.